siapapun yang melindungi Nikita, aparat penegak hukum yang digaji oleh rakyat, ya aku doa. Dan siapapun yang mendengarkan dirimu adalah orang-orang yang tidak berada di jalan yang lurus. Karena doa anak durhaka tidak akan pernah menembus langit. Paham kau, Nepos? Berhentilah mengurus perkara orang lain. Perkara kamu sendiri belum selesai, belum tuntas. Lu pikir kirat lu bisa bayar orang, lu bisa bayar malaikat, seperti yang kamu lakukan untuk membalas dendam-dendammu kepada orang lain. Pret. Coba kalian hitung ya. Kamu hitung ya, Bos Buzzer, sudah berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk menggiring opini, menciptakan suasana di dunia maya seolah-olah yang paling jahat itu orang yang dijahatin kalian, seolah-olah orang-orang yang membantu untuk kebenaran itu jahat ya, menurut framingan dan buzzeran kalian. Apakah ada yang pengaruh? Tidak ada. Contohnya aku nih, kalian sudah ngebuzzer aku dari apa? Dari urusan judol, dari urusan mafia Markus, dari urusan tukang tipu, dari urusan apapun yang sampai di luar nalar otak manusia ya, nggak akan ngaruh. Karena apa? Base aku itu, pendirian hidup aku itu, dan jejak digital aku itu nggak ada tuh yang kalian framing itu. Aku manusia biasa ya, nggak ada aku tindak kejahatan atau perbuatan yang kira-kira keputus nih, masih macet di jalan. Tidak ada perbuatan aku itu, sejarah hidup aku itu untuk aku renungkan. Tidak ada yang kira-kira membuat diri aku malu, keluarga aku malu, teman-teman aku malu. Nggak ada ya. Jadi sudahlah ya, sudah. Permainan kalian ini terlalu menjijikan ya. Buat aku itu terlalu menjijikan. Mendingan sekarang itu fokus kepada permasalahan fakta persidangan. Lantas bagaimana dengan video berikut ini? Sorga ada di telapak kaki ibu, benar. Ibu yang beradab dan ibu yang punya sikap seperti ibu pada umumnya, bukan ibu biadab. Nggak ada surga di telapak kaki ibu yang biadab, nggak ada. Sekalipun memang betul ibu melahirkan anak, betul. Tapi bagaimana anak-anak yang tinggal di pinggir jalan? Bagaimana anak-anak yang ditaruh di kantong plastik, dibuang di sungai? Suamiku, jangan bertemu dengan sekalipun dia ibumu, aku tidak akan menemuinya. Sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Ya. Saya yang melarang, jelas. Suamiku melarang untuk aku ketemu ibuku, anakku nggak juga. Bisa, kamu nggak boleh. It's a joke. It's a joke. Jadi mau apa kalian? I know. Dan gue boleh. Jadi kata suamiku yang menanggung semua dosanya. Diperbolehkan karena dia tahu yang sebenarnya apa. Puas kalian jawab, netizen. Selamat weekend. What is Sentosa? Oke, masih hangat ya tentang Bu FS ini gitu, dan masih panas diperbincangkan oleh halayak umum bahwa dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus ini itu memang kencang sekali gitu ya. Coba, apa tanggapan beberapa warganet mengenai tindak tanduk Bu FS sejauh ini? Jadi lucu banget nih, gue di Instagram diblokir sama Ibu FS ya. Perkara apa? Perkara pernah Ibu FS ini bikin story tentang NM yang bilang gini, siapa yang dukung kamu sekarang? Siapa yang support kamu sekarang? Terus gue screenshot, ada screenshotannya. Kalau gue bisa kirim di sini gue kirim ya. Terus gue bikin story, maaf Mbak FS, kayaknya ada Mbak Melanie Kartadinata yang support Mbak NM sekarang, malah itu bestie Anda ya, bestinya lo, bestinya FS lo, dia yang support lah. Anjing, gue diblokir, sumpah gue diblokir sama FS. Kayak ngeri ya Wak, gitu loh. Ada beberapa storynya gue bikin ngeri kali loh Wak. Dan lumayan rame karena gue tag Mama Tessa Mariska dan di repost. Ini gue jadi agak takut nih. Fitri Sahulteru, sepertinya Anda dendam sekali dengan Nikita Mirzani. Sebegitu kali ikut campurnya dengan permasalahan ini. Sibuk kali rupanya sampai lupa sama persidangan sendiri.
sampai mangkir 2 kali, tapi selalu hadir di persidangan orang. Ada apa ini? Apa benar yang diduga-duga netizen selama ini? Situlah dalang sebenarnya. Ini diduga ya sindikat sama kau ya. Bukan Niki nggak mau bayar JPU ya. Kan kau kan bilang kalau memang JPU itu dibayar ya, kenapa nggak bayar balik? Nah, tanpa disadari Fitri ini omongannya sama aja dia buka aib. Berarti betul kan? Hah? Betul kan? Udah disuap. Aku kasih tahu lagi sama kau. Bukan Niki nggak mau bayar, tapi dia tidak ahli suap menyuap, ya. Dia tidak mau membayar hal yang tidak pernah dia perbuat. Itulah seorang Niki. Itulah yang aku suka dari Niki. Jadi aku kasih tahu lagi sama kau. Sekarang nih kau sama Miss Gosong, ya kau sama anak buah kau si Gosong tuh sama-sama saling bongkar aib sekarang. Satu persatu aib kalian ceritakan di sosmed. Kami pendengarnya, oke? Bos gak ngerti apa-apa, kok melu-melu aja mempermalukan dirimu sendiri. Kamu seneng banget ya mempermalukan diri kamu sendiri, hah? Gitu. Yang pertama, tidak ada panggilan tuh, gak ada surat yang datang ke rumah saya. Sambil ketawa ya, kesetanan gitu kan. Semua aku persis banget Doktif niruinnya. Gitu. Terus habis gitu tadi preskon lucu banget ada lihatnya. Panggilannya itu baru 1 kali, kemungkinannya 2 kali itu ngirim suratnya ke rumah yang lama, jadi nggak nyampe. Ngelesnya persis banget deh kayak begeng, persis banget kayak grup kalian, kayak ular, kayak Suneo, persis banget ngelesnya. Suratnya yang pertama itu nggak nyampe, mungkin nyampenya di rumah yang lama, gitu ya pos? Iya ya pos, Andur, anak durhaka, gitu, gitu. Terus habis itu bilangnya begini. Terus akhirnya polisinya keluarin, udah 2 kali dipanggil, bingung kan dia, gitu. Lawyernya bilang 2 kali dipanggil, lawyernya aja tahu. Bener. 2 kali dipanggil. Kalian bisa cek di video yang aku up sebelumnya. Tapi yang dulu bilangnya, pertama kali bilangnya saya nggak ada panggilan. Nah, geng amnesia, geng tikus, geng amnesia madura. Ya. Kadang semakin banyak orang mengeluarkan kata-kata atau semakin banyak orang berbicara, itu biasanya dia sedang sibuk menutupi sesuatu ya gitu. Ya kalian bisa simpulkan sendirilah gitu. Warga plus 62 juga enggak ya buta-buta amat lah tentang fenomena seperti itu, dan sosok-sosok seperti ini itu emang pasti ada aja lah ya di sekitaran kita gitu loh. Dan Doktif itu juga baru saja menyampaikan bahwa tanggal 6 kemarin ada sebuah pemeriksaan dari pihak kepolisian yang didatangkan langsung dari Polda Jaksel kalau nggak salah. Bahwa kegiatannya untuk memeriksa dari saksi sendiri yaitu DRG. Namun yang bersangkutan katanya tidak ada di kediamannya. Ini video untuk kalian semua sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tanggal 6 Agustus tuh. Ya, baru dapat kabar dong. Begeng. Penyelidik pada hari Selasa, tanggal 29 Juli, sekitar pukul 11.59, jadi siang, melakukan pengecekan ke kediaman saksi Reza Gladys di perumahan Tit yang beralamat di Tit. Yang bersangkutan tidak ada di tempat berdasarkan informasi dari security perumahan atas nama saudara Mahmudin. Dan selanjutnya pukul 13.22 penyidik ke klinik saksi saudara Reza Gladys, yaitu PT Glavidia RMA yang beralamat di Tit, tidak bertemu dengan yang bersangkutan, namun bertemu dengan legal PT Glavidia RMA, namanya saudara Dede.
Selanjutnya, Saudara Dedek menyampaikan akan dijadwalkan ulang kembali untuk memenuhi undangan klarifikasi ke Polda Metro Jatim.